Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar. Biasanya bentuknya seperti ini ya. Akar pangkat P dari A. Nah, di bentuk akar kita akan membahas sifat-sifat dari bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Yang pertama kita bahas adalah sifat-sifat bentuk akar. Di sifat-sifat bentuk akar, sifat 1 dan sifat 2 ini sudah dibahas tadi di persamaan eksponen. Maaf, di sifat-sifat eksponen. Nah, contohnya, misalkan ada akar pangkat 2 dari 20, itu bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat 2 dari 4 kali 5 atau sama dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 5 sama dengan 2 akar 5. Terus, untuk mempersingkat waktu, yang kedua tidak perlu Ibu jelaskan karena tadi sudah ada contohnya. Yang ketiga dan keempat, ada A akar C ditambah B akar C dan A akar C dikurang B akar C. Di sini huruf di bawah akar itu sama. Mau yang ditambah ataupun yang dikurang itu sama. Jadi kalau seandainya dia huruf yang di bawah tanda akarnya itu sama atau angka yang di bawah tanda akar itu sama, boleh kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Atau artinya boleh ditambah ataupun dikurang. Contohnya ada soal 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, ini boleh dirubah menjadi 2 tambah 3 akar 5 atau sama dengan 5 akar 5. Atau seperti ini. 7 akar 5 dikurang 6 akar 5. Boleh dirubah menjadi 7 kurang 6 akar 5 atau sama dengan akar 5 saja. Nah, kasusnya kalau misalkan nih ada soal 3 akar 2 ditambah 3 akar 3. Boleh nggak sih seperti ini kita dibuat menjadi 3 kali akar 2 tambah 3. Nah, ini tidak boleh ya. Karena yang boleh ditambah atau yang boleh dikurang itu hanya kalau angka di bawah tanda akarnya sama. Lanjut, sifat yang ke-6. Sifat yang kelima, akar C dikali akar C sama dengan C. Atau kalau misalkan angka di bawah tanda akarnya itu sama, kemudian dikalikan, akan menghasilkan dirinya sendiri. Contohnya, akar 2 dikali akar 2. Kenapa dia bakal menghasilkan dirinya sendiri? Kalau kita masukkan dia ke sifat pertama tadi, akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 2 kali 2. Sama juga dengan akar 4. Artinya, dia menghasilkan dirinya sendiri, 2. Kemudian, sifat yang ke-6. A akar C dikali B akar D. Sama dengan AB kali akar CD. Nah, kalau dia dikali, baru kita boleh mengalihkan semuanya. Artinya, mau yang di luar tanda akar, mau yang di dalam tanda akar, itu boleh dikali. Tetapi, yang di bawah tanda akar tetap dikalikan dengan yang di bawah tanda akar. Contohnya, 2 akar 5 dikali 3 akar 2. Nah, ini boleh dikalikan 2 kali 3 dikali akar 5 kali 2. Jadi dapatnya 6 akar 10. Seperti itu ya. Yang kedua, merasionalkan bentuk akar. Nah, kenapa dia harus dirasionalkan? Karena untuk penyebut seperti ini, akar B atau B kurang akar C, atau B tambah akar C, atau akar B dikurang akar C, atau akar B ditambah akar C, itu tidak akan bisa disederhanakan kalau tidak dirasionalkan dulu. Nah, bagaimana sih cara merasionalkannya? Yang pertama, kita belajar bagaimana cara merasionalkan pecahan yang berbentuk A per akar B. Untuk merasionalkan ini, cukup kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari penyebutnya itu siapa sih? Ini dia. Akar B per akar B. Jadi, A dikali akar B, A akar B dikali akar B, itu B. Ikut sifat yang kelima tadi. Contoh soalnya, misalkan 3 akar 10. Sederhanakanlah bentuk dari 3 akar 10. Tinggal kita kalikan dengan
sekawan dari penyebutnya. Akar 10 per akar 10. 3 akar 10 per akar 10 dikali akar 10. 10. Dah, seperti ini saja. Untuk yang kedua, nah yang kedua ini bentuknya sama, hampir-hampir sama, cuman ada B kurang akar C, B tambah akar C, akar B dikurang akar C, akar B ditambah akar C. Konsepnya sama, kita cukup mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya. Tapi kalau di bentuk yang pertama tadi, A per akar B. Akar B dia sendirian, gak ada ditambah dengan akar C, tidak ada ditambah dengan C. Kalau kasus yang satu ini, dia ada ditambah dengan akar C, ada yang dikurang dengan akar C. Siapa sih, Bu, jadi penyebutnya? Nah, penyebutnya itu, maaf, sekawannya itu artinya kebalikan. Kebalikan dari penyebutnya. Kalau misalkan di penyebutnya nih, B kurang akar C. Nah, sekawannya itu berarti dia yang B ditambah akar C ini. Terus, kalau misalkan B ditambah akar C, berarti sekawannya B dikurang akar C. Seperti itu. Sama dengan yang akar. Akar dikurang akar ini akar ditambah akar. Ini Ibu ambil contoh soal 1 ya, dari yang A per akar B ditambah akar C. Contohnya 2 per akar 5 dikurang akar 3. Kalikan dia dengan sekawannya untuk merasionalkan. Sekawannya dari siapa sih? Lawan dari ini. 5 kurang akar 3. Akar 5 ditambah akar 3. Itu lawannya jangan lupa per akar 5 ditambah akar 3. Jadi 2 kali akar 5 tambah akar 3 per akar 5 dikali akar 5, 5. Negatif dikali positif, negatif. Akar 3 dikali akar 3, 3. Sehingga jawabannya 2 kali akar 5 ditambah akar 3 per 2. 2 coret, sisa akar 5 ditambah akar 3. Untuk contoh soal yang lain, Ibu ambil dari LKS halaman 13 latihan 1 juga nomor 4 dan 5. Soal yang pertama, nilai dari akar 35 ditambah akar 21 dikurang 10 dikurang 6 per akar 5 ditambah akar 3 adalah jawabannya tidak dalam bentuk pecahan. Berarti kita harus rasionalkan dulu penyebutnya karena penyebutnya berbentuk akar. Oke, selesaikan. Merasionalkan penyebutnya berarti kita harus mengalihkan dia dengan sekawannya. Sekawannya siapa sih? Sekawan dari akar 5 tambah akar 3 itu adalah akar 5 dikurang akar 3. Kebalikannya ya, selalu diingat itu lawannya. 5 kurang akar 3. Nah, tinggal dikalikan. Kalau menurut kalian mau dikalikan satu-satu seperti ini terlalu susah, kita sederhanakan saja dulu yang di dalam tanda akarnya. Sederhanakan yang di dalam tanda akarnya. Buat aja dulu ya, akar 35 ditambah akar 21 dikurang akar 10 dikurang akar 6 dikali akar 5 dikurang akar 3 per 5 kali akar 5 kali akar 5 5 dikurang 3. Kita sederhanakan dulu akar 35, akar 21, akar 10 dan akar 6. Akar 35 bagaimana cara menyederhanakannya? Untuk akar 35 itu berapa dikali berapa sih yang hasilnya 35? Nah, ternyata akar 35 itu didapat dari akar 7 dikali 5 ditambah 21. Akar 21, akar 7 dikali 3 dikurang akar 10. Akar 10 itu akar 2 dikali 5. Dan
dikurang akar 6. Akar 6 itu akar 2 dikali 3. Kemudian dikali lagi dengan akar 5 kurang 3. Per 5 dikurang 3, 2. Oke, kita pisahkan seperti sifat yang C tadi. Jadi ada akar 7 dikali akar 5 tambah akar 7 dikali akar 3 kurang akar 2 dikali akar 5 kurang akar 2 dikali akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3 per 2. Nah, dari contoh yang sini tadi, sudah kelihatan ada yang bisa dikelompok-kelompokkan. Kita kelompokkan saja yang bisa dikelompokkan ya. Yang bisa dikelompokkan yang mana sih? Nih, ada 7 kurang 2 akar 5. Kelompokkan yang belakangnya sama akarnya. Jadi, di sini Ibu kelompokkan yang akar 7 dikali akar 5 dan negatif akar 2 dikali akar 5. Akar 7 dikali akar 5 dikurang dikurang 2 akar 5. Dikurang akar 2 akar 5, maaf. Ditambah akar 7 dikali akar 3 dikurang akar 2 kali akar 3. Dikali akar 5 dikurang akar 3 per 2. Nah, karena di sini ada akar 5, di sini ada akar 5, kita pisahkan saja, kita keluarkan akar 5-nya sehingga jadinya akar 7 dikurang akar 2 dikali akar 5 tambah akar 7 dikurang akar 2 dikali akar 3 kali akar 5 dikurang akar 3 per 2. Dan dipisahkan dengan tanda tambah, tetapi di sini ada 7 akar 2, di sini ada akar 7 dikurang akar 2. Bisa kita kelompokkan lagi, Bu? Bisa. Kita anggap ini dia satu bilangan ya. Kita anggap ini dia A, ini juga A. Sehingga kalau misalkan A-nya dikeluarin, kan jadinya akar 7 kurang akar 2 dikali nih akar 5 ditambah akar 3. Tambah akar 3. Toh kalau dikalikan ke dalam hasilnya akan menjadi sama seperti ini juga. Kemudian dikali lagi dengan akar 5 dikurang akar 3 per 2. Akar 5 tambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Di atas tadi juga sudah kita cari. Akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 kurang akar 3 itu hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah akar 7 dikurang akar 2 dikali 2 per 2, 2 coret. Hasil akhirnya akar 7 dikurang akar 2. Itu dia penyelesaiannya. Untuk yang nomor 4, ini dia. Untuk yang nomor 5, soalnya jika A sama dengan 2 tambah akar 7 dan B sama dengan 2 kurang akar 7, maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 4 dikali AB adalah, tinggal kita masukkan saja, substitusikan nilai A dan B-nya ke dalam persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 4AB. A-nya itu berapa sih? A-nya di situ tertulis 2 tambah akar 7, berarti 2 tambah akar 7 dikuadratin tambah B-nya 2 kurang akar 7 dikuadratin kurang 4 dikali 2 tambah akar 7 dikali 2 kurang akar 7. Terus, untuk 2 tambah akar 7 dikuadratin, ini harusnya dijabarkan lagi, tapi Ibu pakai cara cepatnya aja. 2 dikuadratin, 2 pangkat 2, 4. Kemudian 2 kali 2 dikali akar 7, tambah 4 akar 7,
tambah akar 7 dikuadratin 7. Tambah 2 pangkat 2, 4. Terus tambah lagi 2 kali 2 kali negatif 7. Berarti negatif 4 akar 7. Negatif akar 7 dikuadratin, negatif kali negatif positif. Akar 7 kali akar 7 itu 7. Dikurang 4 kali. Nih, kalikan ke sini 4. 2 kali negatif akar 7, negatif 2 akar 7. 2 dikali akar 7, positif 2 akar 7. Akar 7 dikali negatif akar 7, negatif 7. Negatif 2 akar 7 dengan positif 2 akar 7 bisa kita coret ya. Hasilnya 0. Kemudian ini ada positif 4 akar 7 dan ada negatif 4 akar 7 bisa kita coret juga. Hasilnya 0. 4 tambah 4, 8 tambah 7, tambah 7, 8 tambah 14, 22. Kurang 4 kali 4, 16. Negatif 4 kali negatif 7 tambah 28. Jadi jawabannya 22 kurang 16 ditambah 28. 34. Inilah dia jawabannya.